Tunggu ya. Tunggu. Udah direkod belum? Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang topik ukhuwah Islamiyah. Saya Diana Ayu Puspitasari dengan NIM A1D120082 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini, dan teman kelompok saya Resti Latifah dengan NIM A1D120078, Ardi Nurhanafi dengan NIM A1D120083, Petiami Dwi Kurnia dengan NIM A1D120084, Aldina Apriliansah dengan NIM A1D120088, Putri Afdia dengan NIM A1D12097, Rizky Alif Ifsyau Syalam dengan NIM A1D1201108, Elsa Rahayu Setianingsi dengan NIM A1D1201109, dan Talia Cahaya Nabila Nainggolan dengan NIM A1D1201113. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Putri Afdia. Kepada Putri Afdia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian ukhuwah Islamiyah. Dari segi bahasa, kata ukhuwah berasal dari kata dasar akhun. Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Masyarakat Muslim mengenal istilah ukhuwah Islamiyah. Istilah ini perlu didudukkan maknanya agar bahasan kita tentang ukhuwah tidak mengalami kerancauan. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan tinjauan kebahasan untuk menetapkan kedudukan kata Islamiyah dalam istilah di atas. Selama ini ada kesan bahwa istilah tersebut bermakna persaudaraan yang dijalin oleh sesama Muslim. Atau dengan kata lain, kata Islamiyah dijadikan sebagai pelaku ukhuwah itu. Pemahaman ini kurang tepat. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektif. Sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Next, yaitu macam-macam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ukhuwah ubudiyah adalah atau saudara kesemahlukan atau kesetundukan kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah juga menekankan lewat sabda beliau yang artinya jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang keempat, ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resti Latifah. Kepada Resti Latifah, saya persilahkan. Hakikat ukhuwah Islamiyah ada 4. Yang pertama, nikmat Allah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang kedua, perumpamaan tali tasbih. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Zukhruf ayat 67 yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
Kemudian yang ketiga merupakan arahan Rabbani. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka atau orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian merupakan cerminan kekuatan iman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib di hari kiamat, Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sebelumnya, Put. Kemudian, hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, yang pertama memberikan kecintaan kepada yang dicintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang berada di samping Rasulullah, lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya. Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata, aku mencintai dia ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang tersebut menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya seraya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Kemudian memohon didoakan bila terpisah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Kemudian menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa janganlah engkau meremehkan kebaikan apa saja yang datang dari saudaramu. Dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka berikan dia senyum kegembiraan. Yang keempat, berjabat tangan bila berjumpa, atau kecuali non-muhrim. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Bara' dikatakan bahwa tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabatan tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Kemudian yang kelima, sering bersilaturahmi atau mengunjungi saudara. Yang keenam, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. Yang ketujuh, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Yang kedelapan, memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Yang kesembilan, mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Thalia Cahya Nabila Nainggolan. Kepada Thalia, saya persilakan. Manfaat ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu merasakan lezatnya iman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi. Yang ketiga, mendapatkan tempat khusus di surga. Di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwah adalah cinta. Tingkatan cinta yang paling rendah adalah husnuzon, yang menggambarkan bersihnya hati dari perasaan hasad, benci, dengki, dan bersih dari sebab-sebab permusuhan. Al-Quran menganggap permusuhan dan saling membenci itu sebagai siksaan yang dijatuhkan Allah atas orang-orang yang kufur terhadap risalahnya dan menyimpang dari ayat-ayatnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 14 yang artinya, dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka,
tetapi mereka sengaja melupakan sebahagiaan dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, yaitu dasar ajaran ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah juga mempunyai dasar firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Kata atau saudara dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali. 5 kata ini dapat berarti saudara kandung atau seketurunan. Seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Selanjutnya, saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga. Dalam Quran Surat Taha ayat 29 sampai 30. Selanjutnya, saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti dalam Quran Surat Al-A'la, Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Selanjutnya, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. Quran Surat Syad ayat 23. Selanjutnya, persaudaraan seagama. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada partner saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldina Apriliansa kepada Aldina Apriliansa. Saya persilakan. Persilakan. Selanjutnya, tujuan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah hadir menjadi solusi mengatasi kesenjangan perbedaan antara setiap makhluknya dan menjadikan mereka bersaudara, khususnya Muslim sendiri, agar menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, maka akan terjadi kerukunan dan keamanan tanpa adanya pertentangan maupun peperangan. Adapun akhlak sesama Muslim yang diajarkan oleh syariat Islam secara garis besar menurut Kiai Haji Abdullah Salim sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan tali persaudaraan. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, membina persatuan. Yang keempat, waspada dan sengaja keselamatan bersama. Yang kelima, berlomba mencapai kebaikan. Yang keenam, bersikap adil. Yang ketujuh, tidak boleh mencela dan menghina. Yang kedelapan, tidak boleh menuduh dengan tuduhan fasik atau kafir. Yang kesembilan, tidak boleh bermarahan. Yang kesepuluh, memenuhi janji saling memberi salam. Yang kesebelas, menjawab bersin, melayat mereka yang sakit. Yang ke-12, membebaskan diri dari suatu sampah. Yang ke-14, tidak bersikap iri dan dengki. Yang ke-15, melindungi keselamatan jiwa dan harta. Yang ke-16, tidak boleh bersikap sombong. Yang ke-17, bersifat pemaaf, sifat-sifat dan akhlak yang harus dipelihara untuk membina persaudaraan dan persahabatan, juga untuk memelihara persatuan ukhuwah Islamiyah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Alif. Kepada Rizky Alif, saya persilahkan. Baiklah, berikutnya ada tingkatan ukhuwah.
Yang pertama ada ta'aruf atau saling mengenal. Ta'aruf adalah saling mengenal sesama manusia. Saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adanya interaksi dapat membuat ukhuwah lebih solid dan kekal. Persaudaraan Islam yang dijalin oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ikatan terkuat yang tiada tandingannya. Perpecahan mengenal karakter individu. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik atau jasadian seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya interaksi berlanjut ke pengenalan pemikiran. Hal ini dilakukan dengan dialog, pandangan terhadap suatu masalah, kecenderungan berpikir, tokoh idola, dan lain sebagainya. Pengenalan terakhir adalah mengenal kejiwaan, yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter emosi, dan tingkah laku. Setiap manusia tentunya punya keunikan dan kekhasan sendiri yang mempengaruhi kejiwaannya. Proses ukhuwah Islamiyah akan terganggu apabila tidak mengenal karakter kejiwaan ini. Berikutnya ada tafahum atau saling memahami. Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta. Karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Saling memahami adalah kunci ukhuwah Islamiyah. Tanpa tafahum, maka ukhuwah tidak akan berjalan. Proses ta'aruf atau pengenalan dapat diprogram, namun proses tafahum dapat dilakukan secara alami bersama dengan berjalannya ukhuwah. Dengan saling memahami, maka setiap individu akan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima perbedaan. Dari sini akan lahirnya ta'awun atau saling tolong-menolong dalam persaudaraan. Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin dipahami dan tidak berusaha memahami orang lain. Saling memahami keadaan dilakukan dengan cara penyatuan hati, pikiran, dan amal. Allah lah yang menyatukan hati manusia. Yang ketiga ada ta'awun atau saling menolong. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, saya ulangi, yang artinya, hai kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang kalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-Nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Bila saling memahami sudah lahir, maka timbullah rasa ta'awun. Ta'awun dapat dilakukan dengan hati atau saling mendoakan, pemikiran atau berdiskusi dan saling menasihati, dan aman atau saling bantu-membantu. Saling membantu dalam kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan orang lain. Kebersamaan akan bernilai bila kita mengadakan saling bantu-membantu. Berikutnya ada takaful. Takaful atau saling menanggung. Yang muncul setelah proses ta'awun berjalan, rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Takaful adalah tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Banyak kisah dan hadis Nabi SAW dan para sahabat yang menunjukkan pelaksanaan takaful ini. Seperti ketika seorang sahabat kehausan dan memberikan jatah airnya kepada sahabat lainnya yang merintih kehausan juga. Namun setelah diberi air itu diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Terus begitu hingga semua mati dalam kondisi kehausan. Mereka saling mengutamakan saudaranya sendiri dibandingkan dirinya atau itsar.
Inilah ciri utama dari ukhuwah Islamiyah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seorang di antaramu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa indah ukhuwah Islamiyah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala bila umat Islam melakukannya. Tentunya terasa lebih manis rasa iman di hati dan terasa indah hidup dalam kebersamaan. Kesatuan barisan dan umat bersatu fikrah atau pemikiran dan tujuan tanpa menghilangkan perbedaan keluarga, masyarakat dekat untuk menjalin persaudaraan Islam ini. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi Nur Hanafi. Kepada Ardi Nur Hanafi, saya persilakan. Tiga komponen substansi Islam. Yang pertama, ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan antar manusia. Yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar bangsa. Kerjasama antar bangsa mesti dijalin sebaik mungkin dalam rangka menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Hubungan bangsa-bangsa ini tanpa membedakan latar belakang agama bangsa tersebut. Demarkasi kultural, teologis, dan struktural. Pada wilayah ini mesti didialogkan dan diupayakan pola relasi saling menguntungkan satu sama lainnya. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat Islam. Sejarah peradaban Islam diwarnai oleh beberapa corak pandang keberagamaan, baik domain teologi, hukum, maupun spiritualitas. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsi masing-masing, satu dengan yang lain tidak boleh dipertentangkan. Melalui tiga dimensi ukhuwah inilah Islam rahmatan lil alamin atau pemberi rahmat semesta alam akan terrealisasi. Sebab ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah merupakan landasan dan hal yang fundamental bagi sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia. Kita harus memperhatikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah secara serius, seksama, dan penuh kejernihan.